Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Melani Pratiwi, NIM T 2019-8078, kelas Biologi 2 angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fikih. Simak videonya sampai selesai ya. Materi fikih yang pertama yaitu sejarah fikih di zaman Rasulullah hingga sekarang. Yang pertama, fikih di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi fikih ini merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Kemudian fikih pada masa sahabat. Dengan wafatnya Rasulullah, maka berarti wahyu yang diturunkan pun ikut berhenti. Nah, kedudukan beliau ini diganti oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, adapun tugas dari seorang khalifah yaitu menjaga kesatuan umat dan pertahanan negara. Kemudian, fikih pada masa tadwin dan taklid. Nah, pada masa ini berkembangnya suatu ilmu pengetahuan menjadi masa Abbasiyah. Nah, disebut dengan masa keemasan Islam. Kemudian, fikih pada masa taklid. Nah, masa taklid ini yaitu masa ketika melemahnya para ulama ketika semangat dalam melakukan ijtihad mutlak. Kemudian yang keempat ada fikih pada masa tokoh dan mazhab. Nah, masa ini berlangsung sesuai dengan lahirnya imam-imam mazhab, di mana setiap mazhab ini berkembang sangat pesat. Nah, perkembangan tersebut ini banyak dipengaruhi oleh murid-murid mereka, yaitu dengan ditulisnya tentang mazhab masing-masing secara panjang dan lebar. Kemudian yang kelima yaitu fikih pada masa modern. Nah, ini bila dikaitkan dengan hukum Islam, nah modernisasi ini diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan interpretasi ulang terhadap pemikiran hukum Islam generasi mujtahid terdahulu. Nah, dalam hal ini modernisasi atau pembaruan hukum Islam melalui mekanisme ijtihad. Nah, berarti upaya melakukan pemahaman dan penafsiran ini terhadap Al-Qur'an dan hadis. Kemudian materi yang kedua yaitu memahami definisi dan urgensi ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini merupakan ilmu yang sebagian besar dibahas dalam syariat Islam daripada ilmu lainnya. Di dalam ilmu fikih ini banyak membahas mengenai amalan ibadah sehari-hari seperti halnya toharo, sholat, dan juga zakat. Nah, peran ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari ini bagaimana mungkin seorang akan melaksanakan ibadah dengan baik tanpa mengetahui tata caranya. Nah, di mana tata cara ibadah itu dibahas dalam ilmu fikih. Nah, selain itu dalam ilmu fikih juga dibahas mengenai ilmu faraid dan hukum ahli waris, di mana halnya merupakan salah satu ilmu yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dipelajari. Oleh karena itu, ilmu fikih begitu penting untuk dipelajari oleh umat muslim, terutama mengenai fikih dasar tentang ibadah. Materi yang ketiga yaitu aliran-aliran ilmu fikih. Nah, sejarah munculnya aliran-aliran ilmu fikih. Nah, sejarah lahirnya aliran ini dimulai sejak abad kedua Hijriah. Nah, persis pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian jenis-jenis aliran ilmu fikih. Nah, aliran yang pertama aliran Syafi'iyah atau aliran mutakallimin atau ahli kalam. Kemudian aliran Hanafiyah atau fuqaha. Kemudian aliran mutaakhirin yaitu aliran yang menggabungkan kedua sistem yang dipakai dalam menyusun usul fiqh oleh aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Kemudian pengaruh aliran-aliran ilmu fikih terhadap pendekatan hukum Islam. Nah, dalam perkembangan perbedaan dalam memahami dalil dalam menjawab persoalan mukallaf itu bagi umat Islam mengerucut pada tiga aliran populer, yakni aliran mutakallimin, aliran fuqaha, dan aliran mutaakhirin. Dan yang ketiga, pengaruh aliran-aliran dalam usul fiqh yaitu berkaitan dengan proses dan hasil hukumnya. Nah, karena usul fiqh ini sebagian besar ilmu dasar dalam mengemukakan hukum atau menemukan hukum, ini sangat menentukan konstruksi hukum yang dimaksud. Nah, sehingga penentuan aliran usul fiqh yang tepat ini akan berbanding lurus dengan kekuatan konstruksi hukum itu sendiri. Materi yang keempat yaitu taklid, talfiq, dan juga ittiba. Nah, ini sedikit saja.
Yang pertama taklid. Nah, ini mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Kemudian talfiq, yaitu mematuhi hukum suatu fakta dengan mengambilnya dari mazhab yang berbeda. Yang ketiga yaitu ittiba, menerima perkataan fikih atau mujtahid, mengetahui alasan dan tidak terikat oleh mazhab. Nah, materi yang kelima yaitu sumber-sumber hukum Islam. Nah, sumber-sumber hukum Islam yaitu muktalaf. Nah, sumber hukum ini diperbedakan di kalangan ulama, antara lain yang terpenting adalah istisan, yaitu dikenal dengan istisan kiasi. Nah, misalkan pesanan yang membikin almari, menurut keadaan umum praktek seperti itu tidak diperbolehkan karena pada waktunya mengadakan akad pesanan itu barang yang akan dijual belikan itu belum ada. Jadi memperjualbelikan benda yang belum ada waktu melakukan akad itu dilarang dalam hadis Rasulullah, hadis riwayat Abu Daud. Kemudian maslahah dan mursalah, berarti suatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasinya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Kemudian istisab. Nah, istisab ini meminta ikut serta secara terus-menerus. Misalkan seorang yang diketahui masih hidup pada masa tertentu tetap dianggap hidup pada masa sesudahnya selama belum terbukti bahwa ia telah wafat. Kemudian urf atau sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan. Kemudian syar'u man qoblana. Nah, ini ajaran-ajaran Nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Kemudian mazhab sahabi. Nah, ini tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian sat al-zari'ah. Nah, berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Nah, secara bahasa ini berarti menutup jalan kepada suatu tujuan, menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan dan juga kejahatan. Kemudian yang keenam ada mazhab, sejarah perkembangan serta sebarannya. Nah, setelah Rasulullah ini wafat, muncul beberapa golongan yang memiliki pandangan berbeda mengenai hal dalam melaksanakan beribadah kepada Tuhan. Mazhab yang diakui atau dianut ada 4, yaitu mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Hambali. Nah, setiap mazhab ini memiliki pandangan yang berbeda, namun pastinya mendukung kebenaran atau mengandung kebenaran, dan setiap orang ini bebas memilih mazhab mana yang akan mereka ikuti. Nah, masing-masing mazhab ini mempunyai daerah persebaran sendiri. Contohnya untuk mazhab Hanafi tersebar di wilayah Irak, India, nah seperti itu. Kemudian mazhab Imam Maliki ini di negara Afrika Barat dan juga Utara. Untuk mazhab Syafi'i ini tersebar di daerah Indonesia. Nah, di Indonesia kita menganut mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Imam Hambali. Nah, mazhab Imam Hambali ini dianut atau didominasi oleh warga semenanjung Arab. Materi ketujuh yaitu fikih dan syariat. Nah, fikih ini merupakan pengetahuan yang diperoleh dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan dalam hal amal perbuatan dan bukan dalam hal akidah dan syariat. Syariat ini merupakan jalan hidup seorang muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan Rasulnya baik berupa larangan maupun berupa perintah. Nah, hubungan fikih dengan syariat ini keduanya saling keterkaitan, di mana fikih ini akan selalu bersesuaian dengan syariat. Nah, perbedaan dari syariat dan fikih ini yaitu syariat adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Nah, fikih ini adalah sebuah pemahaman manusia. Kemudian syariat bersifat fundamental, sedangkan fikih bersifat instrumental. Syariat berlaku adil, sedangkan fikih begitu adil karena merupakan pemahaman dari manusia. Kemudian syariat menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih ini menunjukkan keagamaannya.
Materi ke-8 yaitu fikih dan usul fiqh. Sudah dijelaskan tadi tentang fikih, kemudian kita akan membahas tentang usul fiqh. Nah, usul fiqh ini bisa dijelaskan sebagai kaidah yang mendasari diraihnya potensi atau kemampuan kaidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan dari dalil-dalil kasus per kasus. Nah, perbedaan antara ilmu fikih dengan ilmu usul fiqh ini yaitu ilmu fikih adalah tentang hukum dalam hal perbuatan, sedangkan ilmu usul fiqh yaitu tentang metode dan proses menemukan hukum. Nah, ruang lingkup fikih ini merupakan suatu yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan. Yang ke-9 yaitu yang terakhir, riba. Nah, riba ini merupakan haram atau dilarang dalam perbankan syariah. Nah, jika riba ini dengan jumlah kecil maupun besar, maka dianggap tetap hal atau aktivitas yang tidak boleh dilakukan. Nah, riba jika dijalankan sendiri ataupun bekerja sama dengan yang terkait riba itu hal yang tetap diharamkan bagi umat muslim. Nah, di Indonesia sendiri masih terjadi perselisihan akan ragunya bunga bank apakah termasuk dalam riba atau tidak. Nah, seperti itu. Tetapi perselisihan ini sudah disepakati oleh Islamic banker atau ahli fikih di kalangan dunia. Nah, selain hal tersebut, umat Islam ini mempunyai kepercayaan dan keyakinan di mana sebagai seorang muslim jika dalam bertransaksi harus tidak boleh ada keterlibatan dengan sistem riba. Nah, yang dimaksud dari transaksi ini yaitu bertransaksi uang di mana transfer menggunakan uang dan di saat transaksi tersebut ada sebuah tambahan. Saya sudah 9 pokok materi pembahasan mengenai fikih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.